kota 1000 hari, di mana di situ itu dikisahkan sebuah keindahan arsitektur atau bentuk-bentuk kota yang ada di Irak atau di Baghdad atau pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah, yang mana belum ada kota-kota yang sehebat dan semaju kota Baghdad itu pada waktu itu, Di antara prestasinya itu karena apa? Keberhasilan para khalifah atau kemajuan dinasti Abbasiyah ini dalam masalah ilmu pengetahuan, Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan pada masa Abu Ja'far al-Mansur ini dibentuk sebuah lembaga munadharah atau semacam lembaga pengkaji ilmu pengetahuan yang dikumpulkan di situ, sehingga mencetak kader-kader ilmuwan Islam, yang dalam bidang irsyad, dalam masalah bidang pengetahuan umum, seperti ahli matematika, kemudian mengembangkan ilmu filsafat, kemudian ilmu kedokteran dan ilmu astronomi, perbintangan dan sebagainya, yang pada masa itu adalah sangat pesat sekali. Sehingga melahirkan pada masanya itu seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Khwarizmi, kemudian yang mana di situ para ilmuwan, gampang istilahnya itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan pada masanya itu. Kemudian banyak kemajuan yang dicapai waktu itu, sehingga kekuasaan dinasti Abbasiyah atau berpusat di Baghdad ini pada masa Abu Ja'far al-Mansur ini sampai hingga kepada Eropa, Dari sampai Eropa ini, sampai Eropa itu yang utara, kemudian sampai ke Asia. Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat besar sekali pada masa itu, sehingga tidak ada kerajaan atau kekuasaan yang besar pada masanya itu hingga 5,5 abad. Dimulai tahun 720 Masehi sampai 1200 sekian, 1230, yaitu Baghdad berkuasa 550 tahun atau 5,5 abad. Kalau mungkin kita Indonesia itu kan baru merdeka 75 tahun, itu belum ada satu abad 100 tahun. Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak, itu hampir berkuasa sekitar 5,5 abad, dari tahun 720 hingga 1230. Jadi sangat lama kekuasaannya itu di Baghdad itu. Yang tercatat ada sekitar 47 atau 37 khalifah yang berkuasa pada waktu itu. Sehingga berhasil. Yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, di mana pada waktu itu banyak buku-buku yang diterjemahkan, terutama keberhasilan dalam masalah disiplin pengetahuan, seperti di sini, kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintahan dalam masalah disiplin keilmuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi. Ini botani itu pertanian, astronomi, matematika dan sebagainya. Ini keberhasilan dinasti Abbasiyah waktu itu, dimana pada waktu itu dinasti Abbasiyah itu bisa membaca peluang, dimana ilmu pengetahuan yang berbagai macam, mulai dari tadi itu adalah istilahnya itu dari ilmu eksak dan ilmu agama, di antaranya ilmu eksak itu pada masa itu Persia, Persia, Yunani dan sebagainya itu banyak berkutat dalam masalah filsafat, sehingga banyak buku-buku Aristoteles, Plato dan Socrates, yang pada masa kejayaan Yunani kuno, Persia dan Yunani kuno itu banyak diterjemahkan dalam bahasa Arab, pada masanya itu. Itu Yunani banyak dikembangkan ilmu-ilmu filsafat,
Kemudian yang dari timur, Romawi dan kekristenan, ya, kegerejaan itu banyak mengembangkan ilmu pemerintahan, sehingga banyak juga yang diterjemahkan dalam bahasa Arab juga.